Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku The Little Handbook for Big Career. Rahasia kecil untuk mewujudkan karir impian. Karya Rifa Sancati. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab ketiga dari buku ini. Bab 3. New Ways of Thinking. Cara berpikir baru. This is not 90s anymore. Ini bukan 1990-an lagi. Pola pikir adalah fondasi. Jangan biarkan usangnya pola pikir menjadi penghambat untuk karir Anda sendiri. Rifa Sancati. Saya menemukan pola berbeda saat membaca artikel yang beredar di kalangan teman-teman ekspatriat di LinkedIn dengan teman-teman sesama orang Indonesia di platform yang sama. Apa yang membedakannya? Tema kontennya. Teman-teman ekspatriat, mereka banyak membahas teknologi terbaru, terobosan bisnis terkini, dan pola pikir baru dalam menyosong revolusi industri 4.0. Teman-teman sesama Indonesia, keluhan soal jam lembur, menurut mereka orang yang suka lembur itu sudah pasti bodoh dan tidak efisien. Keluhan soal beban kerja yang dinilai terlalu banyak dan keluhan-keluhan lain yang sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan. Lihat perbedaannya. Kita masih sering mengeluhkan hal-hal kecil saat bangsa lain sudah berfokus mengembangkan the next big thing. Begitu banyak kesempatan yang sebetulnya bisa menjadi sesuatu yang positif malah dimusuhi sedemikian rupa. Mulai dari hal kecil sampai hal besar seringkali disikapi dengan cara yang sangat negatif. Masih banyaknya pekerja aktif yang mempunyai pola pikir seperti inilah yang menurut saya membuat Indonesia belum berhasil menjadi negara maju. Jumlah pekerja yang bisa mengharumkan nama bangsa jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pekerja yang pola pikirnya masih sempit. Pekerja yang keluhannya terdengar lebih kencang daripada prestasinya masih relatif mendominasi. Mengeluh itu sebetulnya manusiawi, tetapi jangan sampai keluhan-keluhan itu lantas dijadikan alasan untuk berhenti berkembang. Harus diingat juga bahwa mengeluh pun ada batasnya. Daripada menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengeluh, kenapa tidak kita gunakan waktu yang ada untuk melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat? Sebelum jauh-jauh membahas the next big thing, sebaiknya mari kita mulai dengan mengevaluasi pola pikir kita dahulu. Pola pikir adalah fondasi, dan jika fondasi kita saja belum cukup kuat, khawatirnya apapun yang kita bangun ke depannya akan lebih mudah runtuh. Dahulu, HR Director di salah satu perusahaan tempat saya pernah bekerja bilang begini, saat karyawan mulai perhitungan dengan perusahaan, perusahaan juga akan mulai perhitungan dengan karyawan. Buat orang lain, nasihat tersebut bisa saja diartikan secara negatif, tetapi saya lebih memilih untuk melihat dari sudut pandang yang positif. Sejak hari itu saya sudah tidak lagi menghitung hari ini saya sudah lembur berapa jam, atau tahun ini saya sudah menyelesaikan banyak proyek baru. Saya hanya berfokus mengerjakan apa yang harus saya kerjakan, dan saya malah kerap bertanya pada diri sendiri, apalagi yang bisa saya lakukan untuk perusahaan. Saya tidak pernah beranggapan bahwa pekerjaan sulit itu tugas mereka yang sudah menjabat sebagai manajer. Jika saya punya kesempatan dan kemampuan untuk mengerjakan tugas yang lebih sulit, kenapa saya harus berpangku dengan tangan hanya karena tidak mau rugi? Saya lebih memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar menjadi manajer pada usia muda. Selain itu, saya bukan tipe orang yang menolak suatu pekerjaan hanya karena merasa tugas itu bukanlah job description saya. Selama 11 tahun bekerja, saya bahkan tidak pernah melihat ada dokumen yang mencantumkan detail job description saya. Di iklan lowongan kerja hanya ada ringkasannya dan saya tidak melihat ada perincian dari job description di kontrak kerja.
Ditambah lagi dalam dunia kerja selalu ada saja tugas yang sifatnya abu-abu. Bisa jadi itu tugas divisi saya, tetapi bisa juga itu tugas divisi lain. Belum lagi jika perusahaan tengah mengalami kondisi darurat yang membutuhkan bantuan semua karyawannya. Selain lempar tanggung jawab antar karyawan, sama sekali tidak akan mendatangkan manfaat untuk siapapun yang terlibat di dalamnya. Rekan kerja saya di Gojek pernah bercerita tentang fitur Gokar yang diluncurkan ke publik lebih awal dari jadwal karena faktor human error. Minimnya jumlah Gokar driver yang tersedia saat itu membuat karyawan Gojek menawarkan diri untuk turun ke lapangan sebagai driver. Pada waktu yang berbeda, rekan kerja saya di Lazada bercerita tentang masa-masa awal hari belanja online nasional baru mulai diperkenalkan di Indonesia. Saat itu, dia dan timnya ikut membantu membungkus produk milik penjual yang tiba-tiba kebanjiran ribuan pesanan hanya dalam waktu 1 hari. Semua itu jelas bukan bagian dari job description mereka, tetapi mereka semua dengan senang hati melakukannya. Ada kalanya kita harus berhenti meributkan perkara job description dan langsung turun tangan untuk membereskan masalah yang tengah dihadapi perusahaan. Di luar peristiwa yang sifatnya darurat, saya tetap tidak keberatan jika ruang lingkup dan tingkat kesulitan pekerjaan saya melebihi masa-masa awal bekerja. Itu artinya saya sudah mengerjakan pekerjaan saya dengan baik sehingga diberikan kepercayaan untuk melakukan tugas lain yang lebih sulit. Memang lebih sulit, tetapi sifatnya lebih strategis dan punya pengaruh yang lebih besar pada performa perusahaan. Selama saya tidak disuruh melanggar prinsip-prinsip integritas. Ya, kenapa tidak saya coba dulu? Atasan saya toh bukan orang tidak waras yang sengaja menugaskan saya untuk mengerjakan tugas yang tidak masuk akal. Buat saya, yang lebih penting bukan soal gaji, bonus, atau jabatan, melainkan bekal pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan selama prosesnya. Bekal itu pula yang kemudian membuat nilai saya sebagai pekerja terus naik dari waktu ke waktu. Berkat menerapkan pola pikir seperti itu, tidak lama kemudian saya dipercaya untuk duduk di level manajerial. Saya betulan bisa menjadi manajer pada usia relatif muda hanya dengan bekal totalitas bekerja. Prinsip totalitas itu terus saya pegang teguh dimanapun saya bekerja dan saya meyakini bahwa prinsip itu pula yang membantu saya dalam menapaki jenjang karir selanjutnya. Tidak usah terlalu pusing memikirkan imbalan dari perusahaan. Jangan menghabiskan terlalu banyak energi hanya untuk memikirkan apakah perusahaan sudah membayar Anda secara pantas. Jika merasa diperlakukan tidak adil, Anda punya hak untuk bertanya. Jika tidak puas dengan jawabannya, Anda punya dua pilihan, teruskan dengan ikhlas atau tinggalkan untuk kesempatan yang lebih baik. Lanjut bekerja dengan setengah hati sambil sibuk menjelek-jelekkan perusahaan tidak akan membuat karir Anda lebih baik. Saya tipe orang yang percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalaupun saya tidak mendapatkan hasil yang berhak saya dapatkan di perusahaan yang sekarang, saya yakin bahwa suatu hari nanti saya akan mendapatkan hasilnya di perusahaan lain. Insya Allah. Going the extra mile, atau mengupayakan lebih dari apa yang diminta adalah salah satu pembeda antara karyawan berprestasi dengan karyawan yang biasa-biasa saja. Kenaikan jabatan umumnya diberikan kepada karyawan yang secara konsisten going the extra mile. Tanpa perlu diminta, atasan pada umumnya akan dengan sendirinya merasakan dorongan untuk memberikan apresiasi lebih kepada mereka, baik dalam bentuk bonus, kenaikan jabatan, atau kenaikan gaji yang fantastis. Kenapa going the extra mile dinilai sebegitu pentingnya? Karena going the extra mile dapat menghasilkan kontribusi yang tidak ternilai harganya. Orang yang mampu going the extra mile adalah orang yang mampu melihat apa yang betul-betul dibutuhkan perusahaan. Tipikal pekerja yang mampu membawa perusahaan ke level selanjutnya. Going the extra mile bukan soal satu orang mampu mengerjakan pekerjaan dua orang, melainkan lebih
soal satu orang yang mampu memberikan sentuhan tambahan yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Contoh going the extra mile. 1. Orang yang seharusnya hanya mengeksekusi ide yang sudah diputuskan, berinisiatif ikut mencari ide-ide baru untuk terobosan selanjutnya. Atau 2. Orang yang seharusnya hanya menjalankan pekerjaan harian sesuai prosedur, berinisiatif mengevaluasi prosedur itu sendiri dan memberikan saran untuk perbaikan ke depannya. Secara sederhana, saat diminta berjalan sejauh 1 kilometer, orang yang going the extra mile tidak keberatan untuk berjalan lebih dari 1 kilometer karena mengetahui bahwa dia masih memiliki cukup waktu untuk membawa pulang hasil yang melebihi ekspektasi awal. Kejutan yang dia bawa pulang itulah yang kemudian membuatnya menjadi top kontributor yang dinilai siap untuk bersaing di kesempatan promosi selanjutnya. Bagaimana jika going the extra mile mengharuskan kita untuk bekerja lembur? Ini pertanyaan yang agak dilematis bagi saya. Saya sendiri termasuk karyawan yang sering kerja lembur dan kebiasaan lembur itu memang mempunyai dampak buruk untuk kesehatan saya. Berawal dari jam kerja yang panjang tiap kali peak season di IW, saya mulai punya penyakit MAH. 1 dekade kemudian, MAH saya mulai kronis dan membuat saya sampai harus dirawat di rumah sakit selama 6 hari. Sejak itu saya harus ekstra hati-hati dalam menjaga kesehatan lambung hingga terkadang makan tepat waktu terasa seperti kewajiban dan bukan lagi suatu kesenangan. Jika mengingat masa-masa saya dirawat di rumah sakit, terutama saat mengingat beberapa prosedur medis yang justru terasa lebih menyiksa daripada penyakit itu sendiri, saya jadi bertanya-tanya, is it all worth it? Jam lembur tumpukan pekerjaan yang tidak pernah ada habisnya, ditambah tekanan dan stres yang luar biasa. Apakah hasil dari semua itu setimpal dengan pengorbanan dan rasa sakit yang saya derita? Sebut saya aneh dan irasional, saya tetap tidak menyesali kerja keras saya selama 11 tahun berkecimpung di dunia kerja. Jika saya dapat memutar balik waktu, saya akan tetap kerja lembur dan mengambil pilihan-pilihan sulit yang pernah membuat saya stres. Memang melelahkan, tetapi saya melihat keletihan itu sebagai bagian dari proses pembelajaran. Seperti yang saya tulis sebelumnya, saya bukan orang yang terlahir jenius. Daya tangkap saya tidak secepat orang-orang cerdas di tempat saya bekerja. Saya butuh waktu lebih lama untuk mempelajari hal baru. Sedangkan pekerjaan tidak selalu bisa menunggu saya untuk belajar dulu. Selain itu, bagi saya sekedar melakukan business as usual atau pekerjaan harian saja tidak cukup. Saya merasa masih punya kewajiban untuk mengantisipasi kebutuhan perusahaan pada masa depan, mengingat cepatnya pertumbuhan perusahaan. Banyaknya hal yang harus saya lakukan ditambah butuh waktu lebih untuk belajar membuat saya memilih untuk bekerja lembur. Saya sudah berusaha mengurangi meeting yang tidak perlu, mengatur jadwal kerja dan menyusun prioritas. Sudah pula mendelegasi sebanyak yang saya bisa, tetapi tetap saja saya butuh waktu ekstra untuk mengerjakan apa yang saya ingin kerjakan serta untuk mempelajari apa yang saya ingin pelajari. Pada akhirnya saya melihat jam lembur sebagai tambahan waktu untuk belajar. Saat orang lain sudah tidur, saya masih belajar. Saya masih terjaga untuk mengejar ketertinggalan saya, atau tidak jarang saya masih terjaga untuk memikirkan ide baru selanjutnya. Padatnya jadwal meeting membuat malam hari menjadi waktu yang tepat untuk saya berkompetisi. Lembur memang melelahkan dan menyebabkan saya rentan terkena penyakit. Tetapi berkat jam lembur itu pula, saya bisa mewujudkan begitu banyak hal yang saya impikan. Belum lagi kepuasan batin saat berhasil membahagiakan diri sendiri dan juga membahagiakan kedua orang tua. Jadi, jika ditanya, is it worth it? Dengan mantap, saya akan menjawab, it is. Kalau ada yang bisa saya ubah dari masa lalu,
saya ingin lebih memperhatikan kesehatan tubuh. Pernah menjadi orang yang jarang sakit, membuat saya mengabaikan hal-hal kecil, seperti makan tepat waktu. Saya juga akan lebih mengindahkan peringatan-peringatan kecil yang diberikan tubuh saya untuk menginjak rem dan beristirahat sejenak, karena pada akhirnya saya menyadari bahwa mewujudkan impian memang penting, tetapi menjaga kesehatan justru lebih penting. Tanpa tubuh yang sehat, saya tidak akan mampu going the extra mile untuk meraih semua impian itu. Terkadang going the extra mile itu seperti bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya pernah mempunyai belasan staf yang pengalaman kerjanya kurang lebih sama dalam satu perusahaan yang sama. Mereka sama-sama bertugas untuk membereskan sampah-sampah lama sambil menjalani pekerjaan harian mereka masing-masing. Sebetulnya sekedar mengerjakan kedua hal itu sudah memenuhi ekspektasi saya atas pekerjaan mereka. Hanya saja bedanya ada salah satu dari mereka yang berinisiatif untuk membuat SOP baru lengkap dengan sistem sederhana dan kertas kerja baru yang lebih canggih untuk mempermudah pekerjaan dia ke depannya. Dia menyadari bahwa dia harus mencari cara baru yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan, supaya masalah yang pernah menimbulkan sampah-sampah lama itu tidak terulang kembali. Setahun pertama, staf saya yang berprestasi itu memang sering kerja lembur, mengerjakan tugas harian, ikut membantu proyek-proyek perusahaan sembari melakukan perbaikan di sana-sini. Jelas membutuhkan waktu lebih dari 8 jam dalam sehari. Kerja kerasnya itu kemudian membantu dia untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat critical dengan lebih cepat. Perbaikan SOP juga terbukti efektif mencegah munculnya the same old problem. Dengan demikian, dia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih dia sukai. Analisis keuangan salah satunya. Sangat wajar jika kemudian dia bisa mendapatkan 2 kali promosi hanya dalam waktu 3 tahun. Persis ini salah satu contoh di mana going the extra mile bisa mempercepat laju karir seseorang. Sangat capek di awal, nikmati hasilnya kemudian. Going the extra mile tidak sama dengan menjilat, dan menuntut totalitas juga tidak sama dengan mengeksploitasi. Sangat disayangkan di Indonesia, saya masih sering melihat fenomena going the extra mile justru dinilai dengan sudut pandang yang sangat negatif. Pertama, orang yang going the extra mile malah diberi label penjilat oleh rekan kerjanya. Padahal sebetulnya seseorang hanya bisa dikatakan menjilat jika dia sampai rela mengorbankan nilai-nilai integritas demi menyenangkan hati atasannya. Jadi coba deh, biasakan berpikir 2 kali sebelum menuduh seseorang menjilat atasannya. Rajin kerja sampai rela lembur menyelesaikan pekerjaan lebih cepat daripada deadline yang diminta atau menawarkan diri untuk memimpin proyek baru. Perusahaan itu tidak bisa dibilang sebagai upaya untuk menjilat, kecuali dia memang sampai menghalalkan cara yang tidak pantas untuk mewujudkannya. Daripada sembarangan menuduh orang lain tanpa bukti, kenapa tidak kita tiru saja jejak dia dalam memberikan kontribusi lebih untuk perusahaan. Kemudian yang kedua, totalitas dalam bekerja juga masih sering dinilai sebagai pola pikir yang menyesatkan. Pekerja yang rela lembur meski sudah duduk di level yang tidak dibayar upah lemburnya dinilai sebagai pekerja yang menormalisasi eksploitas. Tuduhan seperti itu membuat saya sering bertanya-tanya, mereka yang berkoar-koar ini betulan dieksploitasi atau mereka hanya malas bekerja maksimal? Saya tidak menutup mata bahwa perusahaan yang mengeksploitasi tenaga karyawannya memang benar ada, tetapi perusahaan yang menggaji dengan adil juga tidak kalah banyaknya. Akan tetapi masalahnya, definisi adil itu sendiri sifatnya sangat subjektif. Dimanapun saya bekerja, bahkan di perusahaan yang sistem penggajiannya sudah paling adil pun akan tetap selalu ada
kejadian yang membuat seseorang merasa diperlakukan tidak adil. Ada keputusan yang tampak tidak adil karena pertimbangan yang tidak diketahui oleh semua orang. Contohnya, seorang direktur bisa saja memberikan gaji yang berbeda untuk dua orang manajer karena perbedaan tingkat kesulitan, resiko pekerjaan, dan prestasi manajer itu sendiri. Pertimbangan seperti itu tampak adil di mata direktur, tetapi tampak tidak adil di mata manajer yang tidak mengetahui seluk-beluk pekerjaan rekan kerjanya. Itulah sebabnya, daripada terus-menerus pusing memikirkan ketidakadilan yang tidak selalu kita ketahui tolak ukurnya, kenapa tidak berfokus untuk mengembangkan karir kita sendiri? Like the old saying, just do your best, let God do the rest. Sebelum going the extra mile, mari kita mulai untuk menyingkirkan sifat malas dan gemar menunda terlebih dahulu. Tidak usah repot-repot merencanakan going the extra mile jika Anda masih sering kalah dengan rasa malas. Misalnya mengerjakan tugas dengan asal-asalan, mengumpulkan tugas tanpa double check terlebih dahulu, atau masih sering menunda-nunda sehingga akhirnya tugas dikirim dalam keadaan selesai seadanya. Pekerjaan yang sifatnya mendasar harus selesai dengan baik sebelum Anda mulai going the extra mile. Ingat bahwa going the extra mile tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pekerjaan utama kita. Going the extra mile juga tidak bisa dijadikan alasan untuk menyelesaikan pekerjaan melewati deadline yang diberikan. Saat rasa malas kembali menggoda Anda untuk menunda-nunda pekerjaan, ingatkan diri sendiri bahwa saat Anda sedang bermalas-malasan, asyik bergosip atau sibuk bermain dengan sosial media, ada rekan kerja yang sedang sibuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Mereka akan menghasilkan output lebih banyak dalam rentan waktu yang sama dengan Anda. Tidak ada resep rahasia untuk menjadi rajin selain mulai melawan rasa malas detik itu juga. Salah satu bagian dari upaya untuk melawan rasa malas itu adalah dengan berhenti mencari alasan untuk membenarkan kemalasan Anda. Tidak usah berteori bahwa yang penting Anda sudah kerja keras, yang penting Anda sudah kerja cerdas sehingga tidak perlu lagi kerja keras. Kenyataannya, tidak ada tokoh dunia yang bisa sukses tanpa kerja keras. Kerja cerdas memang penting, tetapi kerja keras juga tidak kalah penting. Ingatlah selalu bahwa Roma tidak dibangun hanya dalam satu malam. Work-life balance versus work-life integration. Saat di Indonesia masih ramai membahas soal work-life balance, literatur di luar sana sudah mulai banyak membahas soal work-life integration. Apa yang dimaksud dengan work-life integration? Menurut Berkeley House School of Business, work-life integration adalah pendekatan yang menciptakan lebih banyak sinergi antara semua aspek yang mendefinisikan kehidupan, di antaranya pekerjaan, rumah atau keluarga, komunitas, kesehatan dan personal, well-being, kesejahteraan, kesehatan mental, dan kebahagiaan. Relevansinya dengan lingkungan kerja di Indonesia, salah satu prinsip yang paling membedakan antara work-life balance dengan work-life integration adalah soal prinsip urusan rumah tidak boleh dibawa ke kantor dan urusan kantor tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Permasalahannya, apakah mungkin kita melupakan begitu saja anak yang sedang sakit di rumah ketika kita sampai di kantor, atau sebaliknya? Bisakah kita sepenuhnya melupakan masalah yang sedang terjadi di kantor begitu kita sampai di rumah? Tentu tidak bisa. Belum lagi ide terbalik tidak selalu datang saat kita duduk di balik meja kerja. Bagaimana jika ide itu baru datang saat kita tengah mandi di bawah pancuran air? Apa kita harus melupakan ide itu begitu saja? Prinsip lain yang sudah mulai usang dari pendekatan work-life balance adalah soal definisi balance itu sendiri. Bagaimana cara mengukurnya? Harus sama rata dalam jumlah waktu yang dihabiskan atau bagaimana? Work-life balance terdengar seperti kompetisi, padahal sebetulnya kedua aspek tersebut memegang peranan yang sama pentingnya dalam kehidupan kita. Berbeda dengan work-life balance yang menekankan pada keseimbangan.
work-life integration, mempromosikan sinergi antara pekerjaan di kantor, kehidupan di rumah, serta kesehatan fisik dan mental dari seorang individu. Contohnya, satu, saat anak Anda sakit, Anda tidak perlu memaksakan diri datang ke kantor. Selama ada akses internet, Anda bisa bekerja dari rumah persis di samping buah hati yang sedang sakit. Pikiran Anda jadi lebih tenang, hasil kerja pun lebih optimal. Dua, sama halnya ketika Anda sendiri yang sedang sakit, selalu ada saja karyawan yang memaksa masuk karena ada meeting penting. Selama masih memungkinkan, Anda bisa mengikuti meeting itu melalui fasilitas conference call di ponsel Anda. Tiga, saat Anda punya ide cemerlang, tidak ada yang salah dari mengambil selembar kertas untuk menulis kerangka ide tersebut, meskipun sebetulnya saat itu Anda tengah duduk di meja makan bersama keluarga. Menuangkan ide selama 5-15 menit tidak akan membuat keluarga Anda hancur berantakan dalam seketika. Cepatnya perubahan zaman dan pertumbuhan teknologi membuat kompetisi antar bisnis semakin ketat. Pola pikir yang kaku akan sulit berkompetisi di tengah agresifnya kompetisi. Kehidupan pribadi tidak seharusnya menghambat untuk menjadi pekerja yang terdepan, sama seperti pekerjaan tidak seharusnya menghalangi kebahagiaan seseorang. Gunakan teknologi untuk mengoptimalkan sinergi antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tidak perlu melihat kedua hal ini sebagai dua hal yang terpisah, karena keduanya sama-sama dijalani oleh satu orang yang sama, yaitu diri kita sendiri. Sekarang sudah betul-betul bukan zamannya lagi untuk budaya pesimisme. Salah satu pola pikir yang harus segera diubah adalah pola pikir yang pesimistis. Aktif di sosial media membuka mata saya betapa di Indonesia ini masih banyak sekali orang yang bersikap pesimistis dalam memandang kehidupan. Orang yang punya banyak cita-cita dibilang tukang mimpi yang terlalu ambisius. Orang yang optimistis bisa mengubah nasibnya dibilang naif. Orang yang sudah berhasil mengubah nasibnya dibilang bisa sukses hanya karena keberuntungan. Menurut saya, orang yang punya banyak cita-cita bukan tukang mimpi, melainkan orang yang mempunyai tekad untuk mewujudkan impiannya. Banyak teknologi yang lahir dari impian para penemunya. Bayangkan jika dunia ini hanya berisi orang-orang pesimistis. Saat ini kita masih hidup tanpa listrik dan berpergian jarak jauh menggunakan kuda. Kenyamanan hidup yang saat ini kita nikmati adalah hasil dari optimisme begitu banyak penemu dalam mewujudkan ide mereka yang dulunya tampak mustahil sampai akhirnya berhasil terwujud menjadi kenyataan. Kemudian orang yang optimistis bahwa semua orang bisa sukses. Itu bukan naif, melainkan orang yang berprasangka baik. Naif adalah ketika kita mengharapkan bisa sukses semudah menjentikan ibu jari. Sedangkan optimistis adalah ketika kita yakin mampu melewati rintangan untuk meraih impian. Lalu bagaimana dengan keberuntungan? Saya pribadi tidak percaya ada orang betulan bisa sukses karena faktor keberuntungan semata. Menurut saya, beruntung adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa tanpa harus berusaha keras mendapatkannya. Contohnya, menang undian dan segala sesuatu yang sudah kita miliki saat terlahir ke dunia ini. Fisik rupawan dan orang tua kaya raya misalnya. Bahkan mereka yang memiliki keberuntungan pun masih harus bekerja keras untuk mempertahankan keberuntungan itu. Orang-orang sukses di sekitar kita bekerja keras untuk meraihnya. Bukan keberuntungan yang membawa mereka sejauh itu, melainkan keringat, kemampuan mengatasi tekanan, pengorbanan, dan pembelajaran yang terus-menerus mereka lakukan. Duduk diam mengharapkan keberuntungan itu hanya buang-buang waktu. Menyalahkan takdir karena keberuntungan yang tidak kunjung datang juga hanya buang-buang waktu. Cari dan ciptakanlah peluang Anda sendiri. Yakinlah pada diri sendiri bahwa Anda juga bisa melakukannya. Jangan mengharapkan akan ada orang lain yang bisa menyemangati Anda untuk berjuang, karena daya juang hanya bisa datang dari dalam diri sendiri.
Sifat pesimistis pada umumnya datang satu paket dengan kebiasaan mencari ekskus. Contoh ekskus yang paling sering saya dengar, saya bukan lulusan luar negeri. Wajar jika karir saya hanya sampai di level ini. Kamu enak ya, sudah pintar, dari sananya, enggak kayak saya yang otaknya pas-pasan. Dia sih enak, anak orang kaya. Kalau saya anak orang kaya, karir saya sekarang juga pasti sudah sukses. Memangnya siapa yang bilang Anda harus terlahir jenius dan harus kuliah di kampus ternama di dalam atau luar negeri untuk bisa sukses? Siapa pula yang bilang kekayaan orang tua adalah jaminan untuk kesuksesan? Kenyataannya, mereka yang terlahir jenius atau mereka yang lulus dari kampus ternama pun tetap punya kekurangan yang harus bisa mereka atasi untuk mencapai kesuksesan. Saya tahu persis jalan karir mereka pun sama saja seperti kita semua. Ada naik turunnya, ada suka dukanya, pernah gagal dan juga pernah mengalami penolakan. Mereka yang jenius memang lebih mudah menguasai technical skill, tetapi banyak di antara mereka yang mengalami kendala dalam hal soft skill. Bersosialisasi dengan orang lain yang terasa mudah untuk kita justru dapat menjadi lebih sulit untuk mereka. Begitu pula anak-anak orang kaya. Terlahir kaya bukan berarti terakhir sempurna. Hidup mereka tampak lebih enak karena kita hanya melihat dari luarnya saja. Jika kita bertukar tempat dengan mereka, belum tentu kita masih berpendapat hidup mereka sebegitu enaknya. Apapun latar belakang kita memiliki privilege atau keistimewaan masing-masing. Hanya saja sayangnya kita cenderung mendefinisikan privilege sebatas segala sesuatu yang tampak menakjubkan dari luar. Ini yang membuat anak-anak yang kaya seringkali dinilai memiliki privilege dalam hidupnya. Padahal kekayaan orang tua belum tentu bisa dinilai sebagai privilege, sama seperti kemiskinan orang tua belum tentu bisa dinilai sebagai underprivilege. Percakapan saya dengan salah satu karir coach di Jakarta telah mengubah cara saya mendefinisikan privilege. Pada kesempatan itu, karir coach ini bercerita tentang dua orang klien dari latar belakang yang jauh berbeda. Klien yang pertama adalah pengusaha sukses asal Surabaya yang awalnya terpaksa bekerja sangat keras demi menghidupi ibu dan adik-adiknya. Menariknya, beliau malah menilai impitan ekonomi keluarganya saat itu sebagai privilege yang mendorong beliau pada kesuksesan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan klien yang kedua. Klien yang kedua ini anak orang kaya di Jakarta yang menghabiskan waktu untuk main online games di rumah. Sampai akhirnya pada usia 30 tahun, anak ini mulai panik karena belum memiliki penghasilan sendiri. Ironisnya, karir coach ini menyebutkan bahwa beliau mempunyai cukup banyak klien yang kondisinya mirip dengan klien yang kedua. Obrolan dengan karir coach itu mengingatkan saya pada diri sendiri. Seperti yang saya ceritakan di awal buku ini, saya juga tipe orang yang awalnya mulai bekerja keras hanya karena ingin menjadi kaya raya. Saya punya sifat asli yang sangat malas. Dulu saat masih ABG, saya lebih memilih nonton televisi atau main games daripada belajar dan mengerjakan PR. Itu sebabnya saya jadi sering menyontek PR milik teman saya. Kesadaran bahwa saya bukan anak orang kaya pelan-pelan mengubah sifat buruk saya itu. Keadaan akan jauh berbeda jika saya terlahir di keluarga yang kaya raya. Jika merasa punya banyak warisan, kemungkinan besar saya akan membawa sifat malas itu hingga usia dewasa. Pada titik inilah saya mulai bertanya pada diri sendiri, jika kekayaan orang tua malah membuat kita malas, masihkah kita melihat kekayaan itu sebagai sebuah privilege? Mobilisasi sosial itu nyata. Orang kaya jadi miskin dan orang miskin jadi kaya memang betulan ada. Orang bodoh yang berubah jadi pintar juga betulan ada. Malah kenyataannya saya lebih sering menemui orang-orang yang pintar karena rajin belajar ketimbang orang yang pintar karena terlahir sebagai anak jenius. Tidak semua orang yang terlihat pintar memang betulan pintar dari sananya. Mereka tidak punya IQ yang tinggi, tetapi mereka berusaha lebih keras daripada
orang lain pada umumnya. Jadi jangan pesimistis. Akan selalu ada kesempatan untuk semua orang. Memang tidak mudah untuk mengubah nasib, tetapi bisa dilakukan. Jika ada orang lain yang bisa mengubah kemalangan menjadi kesuksesan, kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Jangan mematikan semangat juang orang lain. Salah satu sisi buruk dari pesimisme adalah upaya untuk menularkannya kepada orang lain, entah disadari atau tidak. Orang yang pesimistis bukan hanya pesimistis atas hidupnya sendiri, tetapi juga atas keberhasilan orang lain. Contohnya, orang pesimistis yang hanya fokus melihat kemungkinan buruk dari semua ide bisnis orang lain. Saat ada teman yang sedang merintis bisnis sendiri, si pesimis akan langsung menyudutkan ide bisnis itu dengan menyebutkan sederet kemungkinan buruk tanpa memberikan solusi sama sekali. Padahal jika niatnya ingin membantu, bantulah secara bijaksana. Pertimbangkan secara objektif antara sisi positif dan sisi negatifnya. Pesimisme adalah penghalang kesuksesan. Karena pesimistis Anda jadi tidak mau mencoba. Karena tidak pernah mencoba, karir Anda tidak beranjak kemana-mana. Namun demikian, kalaupun pesimisme tetap akan menjadi pilihan hidup Anda, tidak perlu sampai mempengaruhi orang lain untuk ikut-ikutan pesimistis dengan alasan supaya mereka lebih realistis. Tidak realistik Tidak realistis untuk Anda, belum tentu tidak realistis untuk mereka. Biarkan orang lain mengejar mimpi-mimpinya. Jika Anda tidak punya mimpi untuk dikejar, setidaknya jadikan diri Anda penonton yang baik dan bukan malah menjadi penonton yang bising dengan pesimisme. Anda tidak harus mendengarkan semua orang, tetapi bukan berarti Anda tidak perlu mendengarkan satu orang pun. Jika saya perhatikan orang-orang di sekitar saya, ada orang yang selalu peduli dengan pendapat orang lain sehingga akhirnya bingung dan capek sendiri. Tetapi sebaliknya ada juga orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain sehingga akhirnya malah sulit berkembang. Penting untuk kita mampu membedakan kapan harus mendengarkan serta kapan harus menutup telinga rapat-rapat. Untuk Anda yang selalu peduli dengan pendapat semua orang, saya punya cara mudah untuk menyaring opini yang saya dengar, yaitu dengan melihat niat dari pemberi opini. Bagaimana cara melihatnya? Pertama, jangan hiraukan semua opini yang hanya beredar di belakang Anda. Tidak pernah ada gosip yang diedarkan atas dasar niat baik. Tidak usah ambil pusing. Tidak usah pula dipikirkan apa yang menyebabkan opini itu menjadi buah bibir. Orang lain bergosip karena ingin melihat Anda terpuruk. Jangan berikan mereka kepuasan batin dengan benar-benar terpuruk. Kedua, jangan hiraukan opini dari orang yang hanya melihat sisi negatif dalam diri Anda. Mereka adalah tipe orang yang aktif mengkritik, mulai dari kesalahan kecil sampai kesalahan besar yang menurut mereka Anda lakukan. Tidak usah hiraukan karena apapun yang Anda lakukan tidak akan pernah cukup baik untuk mereka. Meskipun Anda sudah menuruti saran mereka, mereka akan tetap mengkritik sampai biasa, sehingga ujung-ujungnya Anda akan merasa serba salah. Pertimbangkan kritik dan saran hanya dari mereka yang berniat baik. Tidak perlu dituruti semuanya, tetapi setidaknya hargai niat baik mereka dan dengarkan pendapat mereka dengan pikiran terbuka. Beri perhatian khusus pada nasihat baik yang sering Anda dengar berulang-ulang dari beberapa orang yang berbeda, karena kemungkinan besar perkataan mereka itu memang ada benarnya. Kemudian untuk Anda yang justru tidak pernah mau mendengarkan omongan orang lain, coba mulai dengan bertanya pada diri sendiri, Anda sudah puas belum dengan pencapaian hidup Anda? Anda sudah bisa hidup dengan hati yang tenang atau belum? Bahagia atau tidak dengan hidup yang Anda jalani? Jika hidup dengan menjadi Anda yang apa adanya tidak membawa banyak kebaikan dalam hidup Anda, tidak pula membuat Anda merasa damai dan bahagia, bukankah itu berarti masih ada yang salah dari cara Anda menjalani hidup?
Dulu saya pernah punya staf yang sangat-sangat sensitif, istilah psikologinya hipersensitif. Suatu hari saya mengadakan two on one antara dia dengan atasannya langsung. Si atasan menegur stafnya karena tidak berhasil mencapai target. Di kesempatan yang sama, si atasan juga memberikan beberapa saran perbaikan untuk stafnya itu. Saya pikir semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Tetapi ternyata staf ini merasa sangat marah dengan perkataan atasannya itu. Staf ini lalu curhat kemana-mana dengan mengeluh, si bos nuduh gue nggak kerja apa-apa. Padahal saya tahu persis bahwa atasannya sama sekali tidak mengucapkan sesuatu yang mengarah kepada tuduhan seperti itu. Dari situ saya menyadari bahwa orang yang hipersensitif memang benar ada. Tipe orang yang hanya mau mendengar hal-hal baik tentang dirinya meskipun tingkah lakunya sendiri tidak selalu baik. Sepanjang waktu, saat diberi masukan, sebaik apapun masukan itu untuknya dan sebaik apapun cara orang lain menyampaikannya, dia tetap tidak akan bisa menerimanya. Dia akan langsung merasa diserang, disudutkan, direndahkan, dan dibenci. Niat baik orang lain akan selalu dia artikan secara negatif. Orang yang terlalu sensitif akan sulit berkembang. Mereka cenderung akan mengulang the same old problems yang merugikan diri mereka sendiri. Pada akhirnya mereka bukan hanya membuat orang lain capek berurusan dengan mereka, tetapi juga membuat mereka capek menghadapi luapan amarah dan berbagai pikiran buruk yang berkecamuk di dalam diri mereka sendiri. Penting untuk belajar menerima nasihat dari orang lain. Tidak usah pusing-pusing memikirkan apakah orang itu sendiri sudah menjalankan nasihatnya. Jika dia masih melakukan hal yang tidak terpuji, itu murni urusannya. Tetapi jika Anda juga masih melakukan hal yang sama, itu murni urusan Anda. Jadi, jika nasihat itu memang benar adanya, terimalah dengan lapang dada, lakukan bukan demi mereka, tetapi demi kebaikan diri Anda sendiri. Sudah waktunya untuk revolusi mental. Salah satu kata kunci dalam revolusi mental adalah berhenti mencari pembenaran untuk hal-hal yang sifatnya tidak produktif. Jangan karena kita tidak mau mengupayakan sesuatu yang positif, lantas kita malah menyebut hal itu tidak perlu. Misalnya saat masih sekolah, kita tidak mau belajar lebih rajin. Lalu kita berkelit bahwa nilai bagus itu tidak perlu. Kita tidak bisa bahasa Inggris lalu kita berkelit menguasai bahasa Inggris itu juga tidak perlu. Padahal, apa yang kita bilang tidak perlu itu bisa jadi sesuatu yang baik untuk masa depan berkarir kita. Mengucapkan tidak perlu kadang-kadang hanyalah cerminan dari rasa malas dalam diri kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita juga sudah harus berhenti menyalahkan keadaan. Banyak di antara kita yang masih harus belajar untuk berhenti menyalahkan takdir. Ingat bahwa Tuhan tidak akan mengubah keadaan kita kecuali kita sendiri yang mengubahnya. Kemudian kita juga harus berhenti menyalahkan pemerintah atas hidup kita yang masih susah. Saya setuju bahwa pemerintah harus melakukan banyak perubahan sistemik untuk memperbaiki taraf hidup di Indonesia. Tetapi saya pribadi tidak mau menunggu pemerintah melakukan perubahan sistemik hanya untuk memulai mengubah diri saya sendiri. Indonesia sudah berubah menjadi negara maju pun kita akan tetap tertinggal di belakang jika kita tidak mau meningkatkan kualitas diri kita ini. Jika kita masih menjadi orang yang malas untuk going the extra mile, malas mempelajari ilmu dan keterampilan baru yang bermanfaat, serta masih malas untuk memperbaiki diri sendiri, karir kita masih belum sukses bukan karena takdir, bukan karena pemerintah, bukan pula karena orang tua yang tergolong miskin, melainkan karena kemalasan kita sendiri. Sudah waktunya untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengoreksi diri sendiri. Saat kita sibuk menyalahkan keadaan, di luar sana ada orang lain yang sedang berusaha mengubah keadaan. Mari kita mulai melakukan revolusi mental, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang, hari ini juga, detik ini juga.